atas. Saya Erwin sebagai moderator, lalu ada Yoga, lalu ada Yuniman, Firman, dan Bang Karim. Untuk selanjutnya tidak berpanjang lebar lagi, kami persilakan para pemateri untuk menyampaikannya. Yang pertama akan sampaikan oleh Saudara Yoga. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Erwin atas ketersediaan waktunya. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum waris dalam hukum waris Islam ya. Dasar hukum waris Islam yaitu yang pertama yaitu tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana undang-undang ini itu tentang peradilan agama. Kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sedangkan dasar hukum waris Islam yang kedua yaitu dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Baik, untuk selanjutnya itu ada syarat waris dalam Islam. Dalam hukum waris Islam bersumber dari Dr. Mustafa Alkin dalam kitabnya menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembagian warisan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada orang yang mewariskan harta peninggalan benar telah meninggal dunia atau telah ditetapkan oleh hukum bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia jika telah lama hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Yang ketiga yaitu ahli waris memiliki hubungan dengan pewaris karena hubungan pernikahan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Yang terakhir yaitu ahli waris yang ditetapkan oleh hakim berhak menerima warisan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firman. Baik, untuk dokumen yang perlu dimiliki ahli waris, untuk mendapatkan haknya, ahli waris memerlukan dokumen waris sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dokumen ini bisa berupa surat keterangan waris dan akta waris, kemudian harus disahkan oleh lurah dan camat. Sementara bagi WNI keturunan WNA, perlu membuat akta notaris atau akta waris. Untuk cara membuat dokumen waris, yang pertama, sebelum membuat dokumen waris, ada beberapa hal yang harus kamu lengkapi, yakni identitas semua ahli waris dengan data sebagai berikut, yaitu fotokopi KTP dan kartu keluarga ahli waris, surat pengantar RT dan RW, surat keterangan kematian pewaris, kemudian surat nikah pewaris, akta kelahiran waris, akta kelahiran ahli waris, kemudian dokumen waris ini ditandatangani oleh 2 orang saksi, yaitu pihak RT dan RW. Jika sudah, kamu perlu mengajukan tanda tangan lurah dan camat untuk memperkuat dokumen waris tersebut. Kemudian pendapat ulama tentang berhak mendapatkan dan tidak mendapatkan rat. Ashabul furud yang dapat menerima rat hanya 8 orang. Yang pertama anak perempuan, kedua cucu perempuan keturunan anak laki-laki, yang ketiga saudara kandung perempuan, yang keempat saudara perempuan seayah, yang kelima ibu kandung, yang keenam nenek atau ibu dari bapak, yang ketujuh saudara perempuan seibu, dan yang kedelapan saudara laki-laki seibu. Ahli waris yang tidak mendapat rat ialah suami dan istri karena kekerabatan keduanya, bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababiyah atau karena sebab pernikahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Yuniman. Selanjutnya, langkah-langkah pembagian warisan dalam hukum Islam. Pertama, menentukan ahli waris yang masih hidup dan berhak mendapatkan waris. Kedua, menentukan bagian masing-masing ahli waris antara asyad, al-furid, atau ahli waris yang menerima bagian berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran, dan asabah atau ahli waris yang mendapat setelah semua waris dibagikan berdasarkan pembagiannya. Selanjutnya, menentukan asal masalah atau
persekutuan terkecil atau KTT. Contohnya dua asal masalahnya 2 atau sama dengan 1 bagi 3 asal masalahnya sama dengan 3. Selanjutnya menentukan atau nilai yang menghasilkan dari perkalian KTK dan bagian masing-masing ahli waris. Baik, selanjutnya simulasi perhitungan warisan berdasarkan hukum waris Islam. Untuk dapat memberikan gambaran perhitungan warisan, kita akan bahas melalui contoh kasus berikut. Danu memiliki ahli waris yaitu ayah dan ibu Danu serta istri dan ketiga anaknya bernama Mamat, Ita, dan Nina. Sebelum berlanjut ke simulasi hitung warisnya, kita bagi terlebih dahulu berdasarkan kelompok ahli waris. Dalam hal ini ayah, ibu, dan istri Danu masuk dalam golongan kelompok ahli waris Zulfaraid. Jadi bagiannya sudah ditentukan masing-masing. Bagian ayah dan ibu Danu adalah 1/6, sedangkan istrinya mendapat 1/8 bagian. Nah, sisa pembagian itu diberikan kepada anak-anak Danu. Anak-anak Danu termasuk kelompok ahli waris asbabah. Pembagiannya adalah anak laki-laki mendapat 2 kali lebih besar dibandingkan anak perempuan. Perbandingannya adalah 2:1. Setelah mengetahui kelompok ahli tersebut, hal selanjutnya adalah menghitung besaran waris yang diterima masing-masing orang. Mulanya harta yang Danu dan istrinya miliki dikeluarkan setengahnya, kemudian setengahnya lagi dianggap menjadi 1 bagian utuh. Kemudian simulasi perhitungan warisan berdasarkan hukum waris Islam. Dari nilai harta yang nantinya akan kita hitung untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris, ayah dan ibu Danu masing-masing mendapat 1/6. Dan jika dicari pecahan yang sama menjadi 4/24 bagian. Sedangkan istri Danu mendapatkan 1/8 bagian, yakni setara dengan pecahan 3/24 bagian. Untuk mencari tahu sisanya kita dapat menggunakan rumus 24/24 dikurangi 4/24 ditambah 4/24 ditambah 3/24 sama dengan 24/24 dikurangi 11/24 dan akan ketemu hasilnya 13/24. Jika sudah dapat hasilnya, maka 13/24 ini merupakan bagian milik dari anak-anak Danu. Kemudian karena perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 2:1, yang artinya dihitung sebagai berikut. Mamat sebagai anak laki-laki akan mendapatkan 2/4 dikali 13/24 bagian atau sama dengan 26/96 bagian untuk warisannya si Mamat. Ita dan Nina masing-masing mendapatkan 1/4 dikali 13/24 sama dengan 13/96 bagian. Jadi Ita dan Nina karena merupakan perempuan mendapatkan masing-masing 13/96 bagian. Dengan begitu, semua ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing yang jika digabungkan menjadi pas 1 bagian, yakni ayah ditambah ibu ditambah istri ditambah Mamat ditambah Ita dan ditambah Nina. Itu ketemu rumus 16/96 ditambah 16/96 ditambah 12/96 ditambah 26/96 ditambah 13/96 ditambahkan 13/96 sama dengan 96/96 yang merupakan hasilnya adalah 1. Perlu diketahui bahwa di dalam hukum waris adat maupun hukum waris perdata, ahli waris masih bisa menolak warisan. Namun berbeda dengan aturan hukum waris Islam yang mewajibkan ahli waris untuk menerima warisan sebagai salah satu bentuk ketaatan terhadap tuntunan agama Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dan penutup akan dikembalikan kepada moderator Bang Erwin Darmawangsa. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman atas materinya. Ya, seperti itu saja ya untuk presentasi saat ini. Terima kasih atas waktunya kepada teman-teman dan juga terima kasih atas dosen atas tugasnya. Saat ini kami telah melaksanakan tugas tersebut. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.